hormati Bapak Ketua Istimewa Rahmah, yang kami hormati teman-teman dosen, Pak Mif, yang kami hormati teman-teman mahasiswa. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kesempatan yang penuh rahmah ini Allah telah menakdirkan kita dapat bersilaturahmi bertolak ini dalam majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi sekaligus Rasul junjungan kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya teman-teman, hari ini kajian tafsir kita adalah pada ayat 21 surat Al-Baqarah. Marilah kita mulai kajian tafsir ini dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan khususnya untuk mu'allif hadzal kitab Pak Kiai Haji Bisri Mustafa, dan untuk para leluhur kita semuanya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hubungan Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس, hi eling-eling para manungsa kabeh. U'budu, padha nyembah sira kabeh Rabbakum ing pangeran ira kabeh. Alladzi khalaqakum, kang wis ndadekake ya alladzi ing sira kabeh walladzina lan wong-wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurung ira kabeh la'allakum supaya ana sira kabeh ana iku tatakuna padha wedi sira kabeh ing Allah. Teman-teman, sebelumnya kita telah membahas surat Al-Baqarah mulai ayat 1 sampai ayat 20 yang menjelaskan tentang ya macam-macam manusia
Yang pertama ada manusia itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan berbagai sifatnya. Yang kedua adalah orang kafir, dan yang ketiga adalah orang munafik. Lalu di ayat 21 ini membahas tentang seruan Allah pada mereka itu semuanya itu. Maka sangat pas kalau redaksi Al-Quran itu menggunakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Tadi kan macam-macam manusia banyak itu, ada yang beriman bertakwa, ada yang kafir, ada yang munafik. Diseru oleh Allah agar menyembah Tuhan yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka, ya, agar mereka itu bertakwa. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, wahai manusia, baik mereka yang beriman, yang tidak beriman, sampai akhirnya mereka mau beriman, ya. Yang munafik sampai mereka mau sadar, yang kafir sampai mereka ini yang asalnya tertutup hatinya menjadi terbuka. Diseru oleh Allah agar menyembah Tuhan yang telah menciptakan mereka, yang telah menciptakan kalian, wahai manusia. Dalam Al-Quran itu kata manusia itu ada beberapa term yang digunakan. Ada yang nas, ada yang insun, ada yang insanun, ada yang basyarun. Basyarun. Kalau basyarun ya memang artinya manusia. Tetapi yang lebih ditekankan adalah manusia dari sudut pandang fisik, tubuhnya atau secara lahiriahnya itu manusia. Tapi yang lebih utama, yang lebih dikedepankan adalah dari segi fisiknya. Makanya Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah menyampaikan ayat atau wahyu di surat Kahfi itu ya, ayat 110. Cak Mif hafal nih. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Qul, katakan Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku ini hanyalah basyarun, manusia. Basyarun itu manusia dalam segi fisiknya. Mithlukum, seperti kalian. Jadi manusia, Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Dalam arti fisiknya. Apa itu? Ya kalau tidak makan ya lapar. Sampai mboten nedok lapar tambahnya. Mesti lapar ya. Kecuali cinta syariah. Iya, itu makanya itu dari segi fisik itu sama. Ya. Kalau tidak tidur ya ngantuk. Sehari, 2 hari tidak tidur ngantuk. Nabi Muhammad pun demikian. Ya. Nggih, sifat basyariah. Nggih. Kalau tidak minum ya haus. Kalau banyak bekerja juga capek. Ya. Akan tetapi beda memang ya, ada perbedaan yang itu tidak dipunyai oleh manusia yang lain. Ya. Kalau terusan ayat ini tadi yuha ilayya. Nah, akan tetapi Nabi Muhammad itu dapat wahyu, saya dan sampean semuanya tidak dapat wahyu, tidak memperoleh wahyu. Temannya saja yang namanya wahyu kebetulan. Ya. Terus keistimewaan yang lain memang betul. Nabi Muhammad itu secara fisik sama seperti kita, tetapi tidak sama 100% tidak. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari.
Nabi Muhammad itu memang manusia kayak kita, tetapi tidak seperti manusia yang lain. Ya. Kalau batu misalnya ya, batu itu banyak ya, manusia yang lain itu mungkin batu kali atau batu-batu yang yang ada di sawah-sawah, yang ada di jalan-jalan ya. Tetapi kalau Nabi Muhammad itu mungkin batu permata, mahal harganya. Podo-podo waktu ini tapi larang reda. Ya. Nabi Muhammad, saya dengan sampean misalnya itu kalau pas sumuk, apa sumuk itu? Ongkop gerak, ya itu kan keluar keringatnya. Ya. Nabi Muhammad pun keluar keringatnya, tetapi keringat beliau itu wangi. Ya, keringatku ambil keringat sampean ya. Sampean alhamdulillah Pak. Nek ambil keringat sampean ambil lemah iki semua. Iya. Masya Allah. Ludah, air ludah pun demikian. Nabi Muhammad dia sakit gitu, air ludah, air yang di mulut itu loh. Ya, punya. Nek ludah, aku ambil ludah sampean ya harus ngono iko ya. Tapi nek ludah Nabi Muhammad obat. Ya, bisa menjadi obat. Masya Allah. Tidurnya beda tidurnya. Kalau Nabi Muhammad tidurnya itu mata saja, hatinya tidak tidur. Ya aku ambil sampean. Kabeh turu. Iya. Ojo ngomong ono sing tangi lho. Ya Allah. Beda ya, dari segi fisik memang kayak sama tetapi berbeda. Jauh berbeda. Ada hal-hal ya, banyak sekali yang berbeda meskipun secara natural ya, basyarunnya itu memang sama tetapi berbeda ya. Wahai manusia, sembahlah Allah, Tuhan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian ya. Makanya redaksinya ini Robbakum. Bisa jadi orang kafir itu tidak mau menyebut Allah, orang munafik juga demikian. Tapi kalau sudah Robbakum, Tuhan kalian, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Kenapa nak wis ngono? Sama, yang menciptakan orang munafik, orang kafir, dan orang beriman itu yang menciptakan sama. Siapa lagi? Allah tentu, tidak ada yang lain. Allah. Ya. Bahannya pun sama. Dari ya secara alamiah ya dari sari-pari tanah semuanya. Yang terus diproses melalui tubuh masuk ke manusia ya. Menjadi sperma bertemu dengan sel ovum, akhirnya terjadi pembuahan, proses sampai akhirnya menjadi manusia, lahir menjadi manusia. Sembahlah Allah. Nek wong Islam sembahyangmu ya. Kerjakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah ya. Yang wajib sholat 5 waktu, jangan sampai bolong-bolong. Diperbaiki kualitasnya, kekhusyuannya, mulai dari wudhunya sampai kekhusyuan sholatnya itu ya. Ini perintah Allah. Puasa kalau Ramadan, puasa. Alhamdulillah, ya. Zakat. Kalau puasa sunnah boleh hari Senin Kamis. Hari Ayyamul Bid ya, tanggal berapa itu? 13, 14, 15 tiap bulan. Nah,
puasa, zakat, perintah Allah semuanya. Sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar bertakwa. Ya ini apa namanya, manifestasinya ini nanti ya, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu nanti implementasinya di situ, mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa, itu seperti itu. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Alladzi ja'ala lakum kang dadekake ya alladzi lakum kanggo sira kabeh al-ardha ing bumi firasyan ing dadi lemek, ingkang dadi lemek, was-samaa lan ing langit binaan ingkang dadi jejenengan, wa anzala lan nurunaken ya alladzi minas samai saking langit ma'an ing banyu, fa akhraja mongko ngetokaken ya alladzi bihi kelawan ma minas samarati saking pira-pira warnane woh-wohan, buah-buahan, rizqon krana ngrezekeni lakum marang sira kabeh, fala taj'alu mongko aja padha ndadekaken sira kabeh lillahi ingkang tetep keduwe Allah andadan ing dadi pira-pira sekutu. Wa antum hale utawi sira kabeh iku ta'lamuna padha ngerti sira kabeh perintah Allah agar menyembah Tuhan, yaitu Allah itu yang telah menciptakan kalian semuanya wahai manusia. Teman-teman, Allah itu sangat penuh kasih sayang, sangat penuh tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi gak syukur gawe menungso tok, tetapi juga menyediakan segala hal yang diperlukan oleh manusia. Jenenge tanggung jawab. Apa itu? Menjadikan bumi ini sebagai alas, sebagai hamparan yang bisa ditempati oleh manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Udaranya, hawanya disesuaikan ya dengan tubuh manusia yang menghuninya. Lah lah nek hawane atau suhunya ini 60 70 derajat. Wah, gak iso urip manusia ini. Tidak bisa survive, tidak bisa bertahan hidup. Insya Allah wong hawa atau suhu 37 ae wis panas ya. 40 ya, kalau di negara-negara Timur Tengah itu bisa 40 ke atas, 45 juga bisa ya. Panas. Allah. Bumi sebagai alas dan hamparan dan langitnya sebagai atap. Langit ini yang dimaksud ini jarak pandangan kita yang terjauh itu. Kalau sini ya mungkin ya
kan nggak kelihatan ini ada lapisan ozonnya yang melindungi manusia dari sinar matahari langsung. Itu kalau nggak ada lapisan yang melindungi bumi, manusia sebagai penghuni bumi ini sudah ya meninggal semuanya ya, karena panas. Terus menurunkan dari langit yaitu air hujan, diudani, mari hujan, tanaman-tanaman itu pada tumbuh semuanya. Ya, Insya Allah ada pisang, ada pepaya, padi-padi pada tumbuh semuanya, ya kan? Terus apalagi bahan makanan yang dari tumbuh-tumbuhan itu menjadi tumbuh semuanya. Ya. Apa misalnya kangkung, bayam, sawi, kacang-kacangan. Insya Allah luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Iya, ini kalau enggak rahmatnya Allah yang nggak bisa ya. Memerlukan air ya, karek duduk tok air wis metu bangun dibor nang diae rata-rata insya Allah keluar airnya ya. Meskipun di beberapa tempat ya ada yang sulit, tetapi tetap ada disediakan entah dari mana ya. Insya Allah. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dikeluarkan oleh Allah ya. Dengan air hujan tadi itu tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Insya Allah enak ya, buah. Pisang itu jumlah macamnya itu sekitar 60 macam pisang lebih. Pisang tok itu gedang tok ya. Jeruk pun demikian, banyak gedang, ono gedang rojo, gedang sobo, gedang mas, gedang susu, gedang itu loh jumlahnya itu loh lebih dari 60 jumlah pisang ya. Jeruk Bali, jeruk nipis, jeruk lemah ya, aman sebutnya dhewe wakai. Mangga, Masya Allah, apalagi di Indonesia ini ya sangat subur sekali. Tanaman-tanaman itu karek ngencek notok wis cukul dhewe. Masya Allah ya. Buah-buahan disediakan oleh Allah. Ini nek gak akeh syukure dosa kon sampean. Ya teman-teman ya, nek gak akeh syukure itu dosa. Wis disiapno kabeh, cuma pak kabeh. Insyaallah. Ngaji sak rokokan alhamdulillah. Bagus. Syukuri mawon, Pak. Oke, syukuri aja ya. Bukan pandangan orang lain. Ya dompetnya kotong wis gak. Syukuri mawon, syukur kapur, alhamdulillah. Luar biasa. Pokoknya disyukuri mawon. Ya, la in syakartum la azidannakum. Nek dalam syukur ditambahi ya Gusti Allah. Ditambahi, mesti ditambahi oleh Gusti Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi nek adik gak dalam syukur, tapi kufur. Hati-hati. Adabnya Allah itu pedih sekali. Ya. Allah. Fala taj'alu lillahi andatan. Maka janganlah kalian itu ya menjadikan sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui. Wis eruh kaya ngono kekuasaane Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, bagaimana Allah menciptakan manusia beserta keperluan-keperluannya.
Di kongkon nyembah, tok ae lho gak gelem. Kongkon sembahyang ngene. Apa maneh naudzubillah sampai menyekutukan Allah. Jangan sampai. Wis seru Allah yang Maha Kuasa, Allah Tuhan seru sekalian alam. Kebenaran akan kekuasaan dan agama Allah ini sudah tampak di mana-mana. Loh, menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah. Gak nyembah Allah tapi nyembah yang lain itu tadi. Nauzubillah nih. Oleh karena itu hati-hati, ya. Hati-hati menjaga diri dan keluarga. Ya. Jangan sampai tidak duwe keyakinan bahwa selain Allah itu ada yang lain yang juga Maha Kuasa. Nauzubillah. Tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, mungkin cukup sekian kajian kali ini. Insyaallah kita ketemu di minggu yang akan datang insyaallah. Iya, monggo. Itu kan istilah menceritakan manusia mintin dari tanah. Iya. Selalu itu kalau Allah awalan mindir. Saya menceritakan pertama kali Nabi Muhammad. Masya Allah. Terus itu seluruh sing mau bisa asal Banjari ya, insyaallah. Itu Allah menceritakan Nabi Muhammad. Terus jasad kita dari Nabi Muhammad dan roh kita dari Nabi Muhammad. Gitu loh menjelaskan. Terus ada malah itu santai ya. Jadi konsen. Jadi dengar enggak? Jadi terus yang pertama kali mentauhidkan Allah itu ya Rasulullah. Terus diikuti kemudian diikuti para nabi dan sekali dalam alami hakikat Allah. Itu rencananya itu terus ini Gus Umar itu Nur Muhammad itu tanah air api udara tuh. Tanah avatar nih. Itu dari kan sejujurnya itu Nur Indonesia. Itu dari Nur Muhammad itu satu seperti itu. Nggih, harus emang. Jadi pertama kali itu Allah menciptakan Nur Muhammad. Sebelum makhluk yang lain diciptakan itu Allah menciptakan Nur Muhammad dulu. Nah, dari Nur Muhammad inilah ya Allah menciptakan yang lain ya. Bumi, langit, planet-planet ya. Karena manusia ini berasal dari tanah, saripati tanah yang itu ada di bumi ya. Secara tidak langsung berarti bumi ini kan juga awal dulunya itu diciptakan dari Nur Muhammad yang lebih dulu diciptakan Allah. Nah, jadi ini diruntut oh ini manusia yang lain ini dari saripati tanah ini bumi ini juga bagian dari alam ini diciptakan juga berawal ya dari sebelumnya oleh Nur Muhammad yang telah diciptakan dahulu oleh Allah ya. Nah jadi ngoten dina diruntut mungkin jebuse ngoten nggih leres Kembali lagi ke tanah. nggih saya kira ngoten nggih insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang insyaallah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.